dan AI. Apakah AI bisa melakukan itu? Apakah AI akan menggantikan semua posisi pekerjaan manusia? Apakah semua pekerja kantoran, buruh, petani akan digantikan oleh AI? Berdasarkan riset dari Pew Research pada tahun 2023, sebanyak 50% masyarakat yang didominasi oleh orang dewasa memiliki sentimen negatif yang cukup tinggi terhadap keberlangsungan AI yang dapat mengganti pekerjaan mereka. Dan juga sebanyak 41% masyarakat memiliki ketakutan juga terhadap perkembangan AI yang hingga mencapai tahap AGI, AI yang dapat berpikir, yang bahkan dikabarkan bisa memiliki personalisasi yang cukup bagus sehingga dia bisa berpikir secara rasional sendiri tanpa perlu dituntut oleh manusia. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas sedikit fundamental dari AI. AI sendiri terdiri dari kata artificial dan intelligence, yang dimana kata tersebut ketika digabungkan menjadi sebuah kecerdasan buatan, yang dimana memiliki kata tengah cerdas. Nah, cerdas yang dimaksud apakah hanya AI-nya saja? Tidak. AI yang dimaksud di sini yang cerdas adalah si pengguna dan juga si AI sendiri. Karena sebagaimanapun, dengan model GPT yang saat kita punya, yakni Generative Prediction Model, yang dimana nanti akan menjadi AGI, akan mengikuti bagaimana si pengguna menggunakan cara berpikirnya, melakukan promptingnya, yang dimana dari apa yang kita lakukan dan bagaimana tingkat kecerdasan si pengguna akan sangat mempengaruhi dari personalisasi atau jawaban yang di-generate oleh GPT. Oleh karena itu, sebelum kita melanjut, mari kita ubah persepsi kita terhadap AI. Di mana banyak masyarakat Indonesia memiliki persepsi AI adalah seorang pengganti. Padahal no, AI adalah seorang pembantu, bukanlah pengganti. Sebagai contoh, sebagai mahasiswa teknik, saya seringkali menggunakan model AI dari GPT OpenAI, di mana saya sering gunakan untuk perlombaan, yang dimana saya gunakan untuk brainstorming ide dan juga penggeneratan sebuah data, yang dimana pada lomba bisnis plan dan bisnis memerlukan cukup analisis yang komprehensif untuk memantapkan ide yang kita punya. Nah, sebelum kita dari ide-ide tersebut, kita bisa melakukan sebuah personalisasi dari para responden untuk mempercepat waktu. Kita membuat AI tersebut untuk menjadikan dia sebagai orang. Nah, di mana dari AI tersebut kita bisa melakukan validasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu apa yang kita inginkan. Kita bisa melihat apa dampak positif dan negatif dari ide yang kita sampaikan sebelum kita masukkannya ke perlombaan. Nah, dari hal tersebut kita bisa dari hal yang cukup otentik tersebut, kita tuh bisa membuat ide kita itu tampak lebih bisa diterima oleh masyarakat tanpa kita melakukan analisis responden kepada segenap manusia yang cukup memakan waktu. Nah, dari hal tersebut kita tuh bisa memangkas waktu yang cukup banyak dan sangat-sangat membantu. Nah, dari hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa AI itu bukanlah seorang pengganti, namun seorang pembantu. Yang cerdas bukanlah seorang AI tersebut sendiri, namun adalah seorang pengguna. Bagaimana seorang pengguna berpikir, si AI akan mengikuti bagaimana cara penggunanya berpikir, bekerja, melakukan prompting, dan lain-lain sebagainya. Kembali ke tahap ini, apakah Indonesia akan bisa maju dengan AI? Tentunya sangat-sangat bisa. Walaupun AI sebagai pisau berbilah dua memiliki positif dan negatif, namun setelah kita telah banyak manfaat yang berupa positif yang lebih banyak daripada bentuk negatifnya. Namun, sentimen tersebut masih cukup sulit diterima oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan perubahan yang cukup didukung oleh pemerintah, oleh para konten kreator yang saat ini banyak berperan di penyuaraan dalam bidang AI, itu sangat-sangat membantu. Yang dimana AI ini ketika kita membuatnya secara pintar, bagaimana kita menjadi pintar dan bukan hanya AI yang pintar, kita bisa membuat edukasi Indonesia dan juga pendidikan sekolah itu lebih terpersonifikasi dan tidak melulu sebagai teacher center, melainkan kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan kita, bukan sebagai pengganti. Bukan kita mengerjakan tugas terus kita lempar ke AI dan AI akan mengerjakan tugasnya. Itu adalah sebuah kesalahan cara penggunaan AI yang dimana hal tersebut bisa berdampak pada reliabilitas kepada AI yang berkurang, karena AI sendiri perlu dilakukan sebuah data yang komprehensif dan lain-lain. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.